Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang penelitian sejarah. Ilmu pengetahuan memiliki beberapa ciri. Ilmu pengetahuan harus merupakan seperangkat pengetahuan yang sistematis atau berurutan, memiliki metode yang efektif, memiliki objek, memiliki rumusan masalah, kemudian kebenaran-kebenaran umum yang bersifat objektif dan dapat memberikan perkiraan. Penelitian merupakan sebuah kegiatan penyelidikan secara cermat terhadap suatu objek ataupun masalah, baik untuk mendukung atau menolak suatu teori sekaligus untuk memperoleh kebenaran. Validitas penelitian biasanya ditentukan oleh ketepatan dan kedisiplinan langkah atau tahapan sebuah penelitian. Hal yang sama juga berlaku dalam penelitian sejarah, sebagai bagian dari kegiatan pengumpulan dan evaluasi data secara sistematis. Bedanya, di sini data terfokus pada kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu, yang memenuhi kualifikasi sebagai peristiwa sejarah. Penelitian sejarah merupakan kegiatan mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Yang mana apabila kalian melihat gambar di samping, ini merupakan sebuah kegiatan dari para sejarawan maupun arkeolog dalam melakukan sebuah penelitian sejarah, yang mana para sejarawan dan arkeolog ini melakukan penelitian tentang kejadian atau peristiwa pada masa praaksara, yang mana para sejarawan dan arkeolog ini ingin mengungkapkan bagaimana kehidupan pada masa itu. Oleh karena itu, untuk gambar yang atas, ini para sejarawan ini kemudian menerangkan bagaimana struktur tubuh dari manusia praaksara pada waktu itu. Nah, dengan adanya penelitian, para sejarawan ini kemudian dapat menganalisis bagaimana cara hidup manusia praaksara pada waktu itu. Sedangkan yang gambar bagian bawah ini merupakan penggalian terhadap benda-benda peninggalan yang terkubur di dalam tanah. Mereka secara teliti dan berhati-hati dalam melakukan sebuah penggalian. Apabila mereka tidak teliti atau tidak berhati-hati dalam melakukan suatu penggalian untuk menemukan benda-benda yang sudah tertimbun oleh tanah, maka benda-benda tersebut pastinya akan mengalami suatu kerusakan. Nah, oleh karena itu dilakukannya sebuah penelitian sejarah yang secara sistematis, cermat, dan hati-hati. Di dalam penelitian sejarah, ini ternyata terdapat dua sifat penelitian sejarah. Yang pertama, subjektif. Subjektif di sini bagaimana sejarawan dalam melakukan suatu penelitian sejarah ini berdasarkan sudut pandang. Maka tidak heran sebuah hasil penelitian sejarah dari sejarawan satu dengan sejarawan yang lain pasti akan mengalami suatu perbedaan. Perbedaan itu sendiri tergantung bagaimana para sejarawan dalam mengungkapkan sudut pandangnya terhadap suatu peristiwa atau kejadian di masa lampau. Sifat yang kedua yaitu objektif, yaitu sesuai dengan apa adanya, berdasarkan sumber yang para sejarawan ini dapatkan dalam mengungkapkan suatu peristiwa atau kejadian di masa lampau. Nah, objektif ini nanti akan bercerita tentang bagaimana peristiwa itu terjadi sebenarnya. Inilah dua sifat penelitian sejarah. Nah, di samping sifat, dalam penelitian sejarah ternyata juga memiliki tujuan. Tujuan penelitian sejarah
yaitu yang pertama, untuk membuat rekonstruksi atau membangun kembali tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau secara sistematis dan juga objektif. Sistematis mempunyai arti menghasilkan suatu rekonstruksi atau bangunan kembali terhadap peristiwa-peristiwa sejarah atau peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau, ini secara utuh atau berurutan dari awal sampai akhir peristiwa itu terjadi. Bahkan juga akan menceritakan tentang dampak yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa tersebut. Sedangkan objektif merupakan menghasilkan rekonstruksi yang tidak memihak kepada kelompok atau golongan tertentu. Dengan kata lain, objektif ini akan menghasilkan hasil rekonstruksi peristiwa sejarah secara netral. Tujuan yang kedua, penelitian sejarah adalah untuk mencari kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan pasti nantinya akan menceritakan kebenaran tentang hasil penelitian. Nah, oleh karena itu, kebenaran memiliki ciri umum. Yang pertama, rasional, yang mempunyai arti kebenaran dalam ilmu pengetahuan tolak ukurnya adalah dapat diterima oleh akal sehat. Sehingga suatu peristiwa dianggap benar secara keilmuan apabila dapat diterima oleh akal sehat. Maka apabila ada suatu cerita sejarah yang diceritakan dengan melibatkan unsur-unsur yang tidak dapat diterima oleh akal sehat, maka kebenaran dari cerita tersebut dapat dipertanyakan. Contoh, adanya pembangunan 1000 candi dalam satu malam. Nah, sekuat, sepintar, dan sehebat apapun seseorang untuk membangun 1000 candi dalam satu malam, ini tidak dapat diterima oleh akal sehat. Oleh karena itu, kebenaran tersebut masih bisa untuk dipertanyakan. Itu berdasarkan rasional atau akal sehat. Yang kedua adalah empiris. Empiris memiliki arti yaitu ilmu itu berdasarkan pada sebuah kenyataan. Dengan kata lain, berdasarkan pada sumber yang didapat, dilihat secara langsung, secara materi ataupun wujud fisik. Apabila suatu penelitian tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang dapat diwujudkan secara fisik, maka ilmu kebenaran itu atau ilmu pengetahuan tersebut juga dapat dipertanyakan kebenarannya. Yang ketiga, bersifat sementara. Bersifat sementara ini merupakan kebenaran dalam ilmu pengetahuan, ini tidak mutlak. Berbeda dengan kebenaran dalam agama yang bersifat mutlak, jadi sangat dimungkinkan saat ini ilmu-ilmu pengetahuan dianggap sebagai suatu kebenaran. Tetapi setelah ditemukan bukti-bukti baru yang mematahkan kebenaran tersebut, maka kebenaran itu nantinya akan diganti atau diubah dengan penelitian yang lebih baru. Oke. Oleh karena itu, kebenaran dalam sebuah penelitian harus memiliki 3 ciri tersebut. Di dalam penelitian sejarah ada 2 kegiatan penelitian. Yang pertama ada penelitian lapangan. Yang kedua ada penelitian kapustakaan. Seperti halnya kalau kalian melihat gambar di samping, yaitu beberapa orang yang melakukan penelitian tentang fosil yang sudah lama terpendam di dalam tanah. Orang-orang tersebut dengan kehati-hatian ini melakukan sebuah penggalian dan kemudian akan diteliti secara langsung di tempat peristiwa itu terjadi. Jadi, penelitian lapangan ini para sejarawan datang langsung ke tempat suatu peristiwa atau suatu penemuan peninggalan-peninggalan bersejarah.
Tempat ditemukan benda-benda bersejarah atau dikenal juga artefak maupun fosil ini disebut dengan situs. Apabila benda-benda peninggalan sejarah tersebut sudah disimpan di museum, maka seorang peneliti dapat melakukan penelitiannya ini menuju ke museum. Dan apabila benda-benda bersejarah tersebut masih terpendam di dalam tanah, maka peneliti sejarah harus melakukan sebuah kegiatan penggalian atau ekskavasi. Nah, penggalian ataupun ekskavasi ini harus dilakukan secara hati-hati. Kalau tidak hati-hati, maka benda-benda peninggalan yang masih terpendam di dalam tanah ini dapat rusak. Jika peneliti harus mendapatkan keterangan langsung dari pelaku atau saksi sejarah, maka peneliti juga harus melakukan wawancara terhadap pelaku atau saksi sejarah yang masih hidup. Nah, tapi untuk kegiatan wawancara kepada para pelaku dan saksi sejarah ini juga harus secara teliti. Karena yang namanya pelaku atau saksi sejarah yang masih hidup pastinya umurnya sudah tidak muda lagi. Nah, kemudian pasti akan muncul suatu peristiwa atau suatu informasi yang sudah dilupakan oleh para pelaku sejarah. Karena semakin tua, maka daya ingat dari pelaku atau saksi sejarah ini pastinya akan semakin menurun. Ini penelitian lapangan. Jadi, penelitian lapangan ini, para peneliti atau sejarawan ini datang langsung ke tempat terjadinya suatu peristiwa. Kegiatan penelitian sejarah yang kedua yaitu penelitian kapustakaan. Penelitian kapustakaan ini merupakan sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data tertulis baik dari perpustakaan, museum, maupun arsip-arsip baik daerah maupun arsip nasional. Dalam kegiatan penelitian, di dalam kapustakaan, seorang peneliti sejarah memusatkan perhatiannya di museum atau perpustakaan maupun di badan arsip untuk memperoleh data tertulis atau dokumen. Dokumen itu dapat berupa kitab-kitab kuno, kronik, atau berita dari dinasti, arsip, autobiografi, rekaman, video, buku, maupun surat kabar. Melihat sumber data yang berupa dokumen, maka peneliti kapustakaan disebut juga dengan istilah penelitian dokumenter. Untuk mendapatkan informasi yang benar dari sumber-sumber sejarah yang ada, maka seorang peneliti dapat melakukan studi komparatif, yaitu membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain tentang suatu hal. Nah, inilah dua kegiatan dalam penelitian sejarah. Oke, mungkin sementara sampai di sini terlebih dahulu. Untuk penjelasan selanjutnya nanti akan dilanjutkan di part yang kedua. Semoga penjelasan tersebut dapat memberi manfaat kepada kalian semua dalam melakukan atau mempelajari tentang penelitian sejarah. Kita bertemu lagi di part yang kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.